Nggak kurang. Berarti harus kita abaikan untuk pekerjaannya Pak, fokus di ibadah. Pekerjaannya kita abaikan, fokusnya di ibadah. Setuju. Siap Pak Haji. Karena kita udah tua. Bapak usianya udah 40 sekian, 50, 54. Dari umur 15 tahun, 20 tahun sampai umur 54, Bapak kerja begini-gini aja tuh. Mobil nggak pakai Velfire, mobil nggak pakai Land Cruiser. Udah, tinggalin kerjaan. Sekarang kita fokus ke Allah, baca Quran. Biarin di luar ditentang, lawan dengan baca Quran. Begitu, karena kita udah usia 55, Bos. Usia 55 udah waktunya kita naik Velfire. Udah nggak bisa naik Avanza, apalagi Innova, apalagi Pajero, apalagi Fortuner. Itu mobil abal-abal, Bos. Udah pakainya Velfire. Caranya apa? Baca Quran. Tidak kerja tapi baca Quran. 12 juz. Telanjang bulat tuh di perapatan. Bos. Jangan protes. Bos. Pak Haji, saya udah baca Quran tapi ngantuk. Jam 8 tidur. Kalau di jam 8 malam tidur. Ini jam 8 masih ngobrol. Ini jam 9 masih ngobrol. Ini jam 10 masih ngobrol. Jam 11 masih ngobrol. Duh, kita nonton bola aja kuat. Kuat gak nonton bola? Masa baca Quran ngantuk? Lawan baca Quran. 12 juz. Saya mau besok hari Sabtu Bapak dan Ibu bawa kardus dan kantong kresek untuk melunasin utang. Gimana caranya? Pokoknya utangnya harus lunas. Biar apa? Biar ibadahnya fokus. Ini kan enggak mobil digadein, motor digadein, tebus. Utang enggak lunas-lunas, lunasin besok, bawa kardus. Gitu. Pokoknya besok yang bawa kardus adalah orang-orang yang stres. Ibadah belum udah bawa kardus. Mana ada. Ibadah dulu. Berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. Ini belum apa-apa. Kata Pak Haji kemarin suruh bawa kardus. Oh, goblok. Jalanin dulu dong baca Qur'annya. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji, saya mau nagih janji. Katanya mau ngasih uang bibit waktu kemarin saya privat. Ngasih uang bibit? Iya. Ya ntar dulu, nggak bisa lagi sekarang. Emang saya bawa uang bibit. Yang nanya bukan nanya uang bibit, nanya hari ini pertanyaan. Yo nanya. Kok nanya uang bibit? Uang bibit mah semua dikasih semua ya. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Ya. Saya mau nanya itu nanti seandainya suami istri harus dua-duanya atau salah satu aja yang bisa baca Quran bisa menerima uang itu enggak? Bu, kalau ibu baca Quran ibu dapat. Kalau suami baca Quran suami dapat. Oh, berarti satu-satu orang. Iya, sekarang nih kalau suami yang baca Quran ibu nggak mau baca Quran. Suami meninggal. Apa ibu mau dikubur sama suami hidup-hidup? Nggak mau. Ibadah nanti dikubur masing-masing, Bu. Kalau ibu nanti meninggal, suami nengok kuburan ibu tuh setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Ini yang repot nih, kalau suami ibu nikah lagi, nggak bakal lo ditengokin sama suami. Nggak sempet. Apa kata istri mudanya? Papa, ngapain si bangke ditengokin? Ya lu mesti baca Quran sendiri dong. Buat ibadah lo dikubur. Masa gara-gara duit sekerdus aja nggak mau baca Quran. Paksain baca Quran. Jangan ngarepin duit sekerdus. Kalau duit pasti. Karena udah kita siapin duitnya 30 miliar. Oke. Untuk ibu dan bapak. Ya makasih itu Ya, aja Pak Haji. yuk. Baca Quran. Bawa kardus.
Awas lo kalau besok. Gilain. Habis. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya yang kemarin ini. Yang kemarin. Nama saya Tumin, ketelahnya Tumin Doyok. Nama saya Tumin. Tumin Doyok. Tumin Doyok. Ketelahnya di Pasar Induk Cibitung, saya Tumin Doyok. Tumin Doyok, kerjanya di Pasar Induk Cibitung. Cibitung. Mau nanya atau mau apa nih? Yang utama, saya dapat pesanan dari istri saya. Mungkin terima kasih pertama-tama Pak Haji Marco sama Bapak Haji sama Ibu Nadia. Terima kasih banget kemarin. Terima kasihnya apa, kemarin udah dapat petunjuk. Yang pertama yang dipikirin Pak Haji Marco, suka nanya kapan-kapan. Nah itu diartiin sama istri saya Pak Haji. Cuma istri saya artinya kapan-kapan saya pintar baca Quran. Nah ke Mbak Nadia nunjukin yang ngejelasin masalah baca Quran ini diunjukin begini. Nah Pak Haji nunjukin, oh itu katanya gitu. Oh ini apa? Udah ada celananya Pak Haji. Gitu. Terima kasih banget ya di situ. Jadi diturutin sama bini saya gitu. Ya bini saya lah pinteran dia. Sekarang saya baca Qurannya. Kalau siap saya. Yang utama. Yang kedua, saya besok hari Sabtu nggak mau saya bawa kantong kresek atau kardus. Sebab apa? Utang saya udah ada yang lunasin Pak Haji. Ada yang lunasin 2,6 tanpa tanda tangan, tahu-taunya faktur nyampe utang saya lunas. Utang Bapak semuanya berapa? 3M. Terus ada yang lunasin, Bapak meraktekin ilmu RDAI apa? Yaitu Pak Haji yang 00 jam 00 itu sepraktekin semuanya berdua sama istri saya gitu. Itu lunas total Pak Haji. Mic-nya dideketin mic-nya Pak. Itu lunas total Pak Haji. Makanya saya nggak mau bawa kantong kresek, enggak. Buat yang blon aja yang besok bawa kantong kresek ya, Iya. sama kardus ya. Kardus juga. Buat saya Bapak mau, dan Ibu Pak yang Haji. blon besok Sabtu bawa. Kardus. Bapak besok kategori orang yang tidak blon, jadi nggak mau bawa kantong kresek Ya sama paling kardus. besok saya cuma jadi saksi Pak Haji. Yang bawa kantong kresek sama kardus. Kalau masalah hadiah pun saya nggak mau dikasih. Karena apa? Saya udah bayar utang ya, utang saya udah ada yang bayarin. Dan kedua juga saya udah dikasih hadiah sama Pak Haji. Berupa apa? Uang bibit yang kemarin. Terima kasih banget Pak Haji. Sekarang mah iya istilahnya saya cuma belum lihat rekening, kemarin ada kabar. Hari Rebo kemarin Pak Haji. Sampai sekarang saya belum bisa lihat itu ke rekeningnya ada apa, ada berapa, saya belum bisa lihat. Di anak saya, jatuhnya ke anak saya. Gitu. Ya itu aja Pak Haji penjelasan. Bapak kapan terakhir nenen sama istri? Saya telah lagi kemarin malam Pak Haji. Wah, benar. Gara-garanya ya Mbak Nadia juga. Nah, gara-gara Mbak Nadia sama Pak Haji Marco, termasuk Bapak juga, Pak Haji juga gitu. Gara-gara ada celana di atas kepala. Nah, ucuk-ucuk isi saya. Kong, apa nanya? Itu gini kayak golek ditinggal lari sama dalang. Nah, ini gitu. Lah iya, coba lihat bawahnya. Tuh. Lah mesem Pak Haji, bukannya tawa, mesem. Lah kata saya juga, kata saya. Mubazir nih kata rezeki gitu, kata saya kan gitu. Itu ya, lagi mau ngaji Pak Haji. Lagi mau ngaji itu. Iya, lancaran dia Pak Haji ngaji sama saya. Kalau siap, semalam dari habis sholat ini apa namanya? Tahajud.
Bukan. Tobat, nah langsung ngaji, mau ngaji gitu ya. Nih Kong nih kalau gitu. Lah iya itu pakai udang udah kayak Mbak Nadia. Iya makanya saya titip salam Mbak Nadia ya. Itu terus gimana itu bawanya? Tuh kata lagi. Jadi bapak nenen dulu atau langsung ML kalau sama istri tercinta? Saya nunggu habis ngaji dulu Pak Haji, takut apa enggak santar ngajinya. Gitu. Ngaji dulu, habis ngaji baru Nerusin Pak Haji lah. Kan udah dibuka begitu. Oh, ML langsung. ML. Tapi mesem Pak Haji enggak tawa enggak. Yang tawa mah yang lain gitu. Dia mah mesem dia mah. Gitu. Jadi saya keterusan gitu. Ngancem saya juga. Kalah siap saya sama dia. Ya itu makanya titip. jadi bapak kalau ML bapak yang minta atau istri yang nawarin? Lah tahu Pak Haji kalau diunjukin begitu mah ribet saya jawabnya aja bingung. Bingung Pak Haji, jawabnya bener bingung saya mah gitu. Ya termasuk istri saya nanya gue begitu, saya bingung jawabnya bagaimana gitu. Ya itu Mbak Nadia juga. Jadi bapak ML dulu apa nenen dulu? Lah nungguin habis ngaji dulu. Iya, habis itu ML. Lebarengan Pak Haji. Habis ngaji ML dulu apa nenen dulu? Barengan Pak Haji. Barengan. Barengan, emang ML bisa baru- barengan? Lah, Gaya apa kalau barengan? barengan. Ya, ML. Ada juga gaya garangan. Pangkuan berarti pangkuan. Barengan Pak Haji itu ML sama sama nenen gitu. Pak, jadi kalau pas barengan itu kayak mau ngaji sama main begitu berarti yang keluar bukannya auju tapi Bukan. Oh, salah. Salah kalau begitu mah. Alhamdulillah lunas utang. Itu. Ya iya, kalau kemarin terakhir lain lagi. Alhamdulillah nggak punya utang. Itu aja, udah. Makanya saya besok nggak mau bawa kantong kresek sama. Bapak kalau ML sukanya di atas sampai di bawah? Lo gantian atau Pak Haji. Lebih enak di atas sampai di bawah bapak? Begini Pak Haji, kalau masalah ML mah ya sebenarnya mah kita enak di atas kalau saya mah. Tapi kalau perempuan mah maunya di atas Pak Haji. Jeleknya perempuan Pak Haji kalau bendungannya udah terbuka, glepak. Begitu Pak Haji. Iya. Lah kan kalau kita mah sebagai laki kan belum Pak Haji. Pak Haji tahu nggak gedebong pisang yang kanyut di kali sini Cisadane? Undul. Begitu Pak Haji. Mending kalau mukanya nggak diplengosin begitu. Lah ini udah diplengosin mukanya Pak Haji. Lah kalau kita udah itu mah Pak Haji kalau nggak udah kita ngos-ngosan baru dia ngeliatin muka kita Pak Haji. Lah kita yang dilihatin udah kayak maling. Jadi kalau ML bapak yang berisik atau istri yang berisik? Ya sebenarnya kalau lebih begitu ya saya Pak Haji. Berisiknya gimana kalau ML bapak? Lah kalau kagak berisik mah bini ke orang nanya tuh gitu. Dia nanyanya bini kita kan nanya kita tahuan kita lagi ngos-ngosan ditanya. Iya. Maaf itu Pak Haji nanya. Pak Haji nanya. Lah kita udah begitu kita udah lagi ngos-ngosan bini nanya. Abis ngapain Kong? Enggak tahu saya gue bingung jawabnya gitu. Baru dia seperti begitu kan Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Ya udah cuma begitu doang Pak Haji. Pak Haji nanyanya kebanyakan gitu. Bapak kalau ML banyakan gaya kanan, gaya kiri, gaya samping, gaya atas, gaya bawah. Buset, lempeng banget Pak Haji, di atas doang dah. Enggak gaya-gaya samping, enggak nyampe Pak Haji. Kagak nyampe Pak Haji, sampai budek juga enggak bakal nyampe. Nyamping mah enggak. Biasa aja dah, itu jangan sampai kayak
Gedebong pisang wen dundulan gitu kagak dilayanin ke Pak Haji. Curang. Gue ini Pak Haji teman saya tuh 2 minggu nggak ML Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Saya mohon maaf mau motong nih ya masalah Pak Tumin. Pak Tumin semenjak saya ajak ke sini, alhamdulillah memang Pak Haji, syukur saya dia bahagia sama istrinya. Tapi sebelumnya dia ke sini Pak Haji, tidurnya di kuburan Pak Haji. Tidur di kuburan kenapa? Dia punya utang banyak Pak Haji, boro-boro di rumahnya, boro-boro ML sama istrinya. Dia nggak berani tidur di rumah Pak Haji, tidur di kuburan. Bener ini bukan saya bohong. Di kuburan di makam kan ada rumah ya. Di tempat di makam itu ada tempat keramat gitu Pak Haji. Dia di situ tidurnya Pak setiap hari. Nggak berani di rumah dia. Makanya alhamdulillah teman saya ini setelah saya ajak ke sini 1 bulan yang lalu dia udah berubah. Boro-boro dia disuruh sembahyang, suruh ngaji, suruh sembahyang, nggak mau Pak Haji. Temennya setan. Bener Pak Haji, bukan saya bohong. Dia orang ini udah ke gunung kemana mencari pesugihan Pak Haji. Ini orangnya. Makanya saya alhamdulillah setelah teman saya ajak kemari berubah 100%, 100 total berubah. Wow, tepuk tangan dong. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Haji. Yuk, Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya problem keuangan. Saya kan pinjam di BPR sejumlah uang dengan jaminan sertifikat rumah. Ini pada tanggal 25 Juli nanti itu jatuh tempo. Jadi seandainya saya tidak membayar tagihannya, maka rumah itu akan Itu nggak boleh. Otak kita nggak boleh. Besok kalau nggak bayar nanti rumah saya mau disita. Itu nggak boleh ada di pikiran, Bos. Ya, saya sudah usaha jual rumah sejak Oktober 2024. Sudah berapa kali orang yang datang, tapi masih belum ada yang cocok gitu. Jadi ada aja kendalanya. Kenapa Bapak nggak ilmu kearifan lokal? Celana dalam istri yang bekas men hari pertama digantung di rumah yang mau dijual lebih tinggi dari kepala. Nanti Bapak mau jual berapa aja orang nggak nawar. Ilmu kearifan lokal. Saya belum coba yang itu. Cuman air bekas cebokan saya udah coba disiram ke halaman tuh, tapi masih belum. Terus Bos, terus. Yang paling manjur celana dalam mens hari pertama. Celana dalam mens hari pertama. Kalau sudah tidak mens gimana? Hah? Kalau sudah tidak mens. Bawa ke rumah Haji Marco. Katanya 9 hari ya yang tidak. Ya 9 hari. Digantung di rumah lebih tinggi dari kepala. Nanti orang yang masuk lihat-lihat rumah atau dia yang lewat depan rumah kita pasti berminat dan transaksi tanpa ditawar. Ini ilmu zaman dulu Bos. Nenek kita ilmu kearifan lokal zaman dulu. Praktekin. Ya oke. Makasih Pak Haji. Yuk Bapak dan Ibu. Ayo bebas nanya apa.